Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mugi Hanafi dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi mengenai hukum pidana dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Baik, yang pertama-tama ada teori sebab akibat. Yang pertama ada teori conditio sine qua non. Yang kedua ada teori individualisasi. Yang ketiga ada teori generalisasi. Di sini saya akan menceritakan tentang ada seorang majikan yang sebenarnya benci dengan pembantunya. Pada suatu hari, waktu hujan rintik-rintik, petir menyambar-nyambar, majikan tersebut menyuruh pembantunya untuk pergi ke warung untuk membeli sebuah rokok dengan harapan pembantu itu disambar petir gitu. Ternyata benar, pembantu ini disambar petir hingga akhirnya meninggal dunia. Menurut tiga teori kasualitas, teori condition sine qua non, teori individualis, dan teori generalisasi itu tersebut, apakah majikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas matinya pembantu tersebut? Nah, dalam kasus ini diduga terdapat tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena tersambar petir gitu. Dalam teori conditio sine qua non dari Von Bury, menurut teori ini suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana pertama tersebut gitu. Karena itu suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non atau syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat atau sebab harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini kita dapat menurut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu. Yang kedua ada teori generalisasi dari Traeger. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Yang ketiga ada teori individualisasi, pengujian causua pro max atau pengujian causua pro max proxima. Dalam ajaran causua proxima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Peristiwa pidana dilihat secara in concreto atau post factum. Di sini hal yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat. Dalam tataran praktik harus dilihat pembuktiannya, apakah dalam pembuktian forensik terbukti kematian memang akibat dari tersambar petir dan petir terpercik karena apa gitu. Akhirnya ditemukan sebab yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari adanya sambar petir tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka harus dilihat terpenuhi tidaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang dikenakan terhadap terdakwa, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.